Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Perkenalkan nama saya Anissa Firdaus dengan NIM 2007486. Yang terhormat kepada dosen pengampu yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Agus Rahayu MP serta Ibu Dr. Puspodewi Dirgantari SPD MTMN. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya memaparkan mengenai strategi bisnis yang saya lakukan di perusahaan saya yang bernama Barokah Herbatama. Nah, selanjutnya di sini ada profil dari diri saya sendiri yaitu dengan nama lengkap Anissa Firdaus. Nah, saya sendiri merupakan mahasiswa di Universitas Pendidikan Indonesia di Prodi Pendidikan Bisnis. Untuk menghubungi saya bisa di Instagram melalui Anissa134. Selanjutnya di sini ada profil dari perusahaan saya sendiri, yaitu logonya dapat terlihat di sini. Lalu ada nomor kontaknya, ada media sosial yang digunakan, yaitu Instagram, TikTok, serta Facebook. Lalu ada omset bersihnya itu sebesar 2 juta dan tagline usahanya yaitu berkah, sehat, dan sejahtera. Lalu bagaimana sih sejarah singkat dari usaha saya sendiri? Nah, sejarah singkat dari usaha ini tentunya didirikan pada saat itu terjadi pandemi COVID, tepatnya pada 2020, yaitu di 2 tahun yang lalu. Nah, bentuk usaha yang saya jalani sendiri yaitu berupa minuman kesehatan. Nah, baik, selanjutnya di sini ada rencana strategi bisnis selama 5 tahun ke depan, yaitu tahun 2002, 2023, 2024, 2025, serta tahun 2026. Nah, untuk tahun 2002 sendiri, di mana saya ini akan melakukan pemasaran melalui digital yang lebih dikuatkan lagi, lalu kualitas produk harus dipertahankan, tentunya dari segi kemasan juga kita perbaiki lagi, dan dari segi perizinannya kita urus lagi secara lebih cepat. Lalu di tahun 2023 kita akan menambah produk baru lalu mengembangkan produk melalui para reseller, keistimewaan untuk para reseller serta mengembangkan kolam ataupun wadah untuk para reseller. Dan tahun 2024 ini kami akan mempersiapkan untuk ekspor lalu mengembangkan produk melalui reseller dan membangun toko offline di kawasan Jabodetabek. Dan pada tahun 2025 ini rencana yang akan kami lakukan yaitu penambahan tim yang ahli di bidang online ataupun offline, lalu mengadakan pertemuan khusus untuk para reseller dan konsumen. Dan pada tahun 2026 nanti yang akan kami lakukan yaitu membangun perusahaan dengan konsep berbeda dan pengaturan tim yang baik dalam meningkatkan citra perusahaan. Nah, selanjutnya di sini ada visi dan misi dari perusahaan yang saya jalani. Untuk visinya sendiri tentunya menjadi perusahaan herbal ternama dan terpercaya baik di dalam negeri maupun luar negeri yang berwawasan Sustainable Development Goals dan menjadi perusahaan dengan konsep alam yang berhubungan dengan herbal. Nah, misinya sendiri tentunya di sini kami akan membuat jasa pelayanan berupa toko offline dengan tema ataupun konsep alam dan membuat berbagai macam jenis produk yang tentunya itu berasal dari bahan alami yang nantinya memang akan kami kembangkan untuk bisa berproses ekspor. Lalu di sini ada kriteria dari visi dan misi. Nah, kriterianya sendiri yaitu succinct, applying, feasible, meaningful, measurable, dan sudah mempunyai kriteria dan visinya sendiri itu dari konsumen, dari segi produk, pasar, teknologi, lalu fokus pada kelangsungan hidupnya itu seperti apa, yaitu berupa produk bahan alami, lalu filosofi yang kami anutnya sendiri berupa pelayanan jasa dan konsep diri, serta fokus pada citra publik di mana kita akan menyediakan toko offline dengan tema alam dan serta fokus pada karyawan. Nah, selanjutnya juga di sini ada nah di sini ada visi dan misi gitu. Perbandingan antara bisnis kami atau perusahaan kami dengan bisnis pesaing. Nah, di mana di sini itu ada Madu TJ. Nah, visinya sendiri to become one of the best pharmaceutical company in Indonesia. Dan misinya sendiri to provide high quality product and health care to our consumer. Nah, di mana Madu TJ sendiri itu merupakan madu yang tentunya sudah kita tahu gitu bahwa ini tuh sudah menjangkau pasar yang cukup luas baik di media sosial gitu ataupun secara online ataupun secara offline.
Nah, lalu yang kedua ini kriteria visi dan misi dari Madu Teji sendiri yaitu tentunya ada konsumen, produk, pasar, teknologi, fokus pada kelangsungan hidup, filosofi, konsep diri, fokus pada citra publik, serta fokus pada karyawan. Nah, selanjutnya di sini itu ada visi dan misi dari Madu Wilby. Nah, Madu Wilby ini visinya itu menjadi perusahaan madu yang mengedepankan kualitas dan kemurnian madu. Lalu misinya sendiri ikut berpartisipasi aktif dalam meningkatkan kesehatan masyarakat melalui produk madu. Dan tujuan dari Mad-Wilby ini sendiri tentunya membantu menjelaskan kepada masyarakat tentang pemahaman madu murni dan manfaatnya, lalu menggali dan mengembangkan potensi sumber daya madu lokal ataupun daerah, dan menggali serta mengembangkan potensi sumber daya manusia. Nah, kita bisa lihat sendiri di sini ada Instagramnya dari Madu Wilby. Kita bisa lihat bahwa konten-konten yang terdapat di dalamnya itu mengembangkan bahwa suatu produk tersebut bisa terakomodir dengan baik. Nah, selanjutnya ini ada kriteria visi misi dari Madu Wilby. Tentunya di sini itu lebih menekankan kepada segi produknya, itu produk madu, lalu fokus pada kelangsungan hidup pelanggannya itu produk bahan alami, dan filosofinya itu kesehatan masyarakat. Baik, selanjutnya di sini itu ada visi dan misi dari Madu Karohmah Sari. Nah, Madu Karomasari sendiri itu mempunyai visi bahwa Madu Karomasari ini akan menjadi perusahaan madu terbaik di Indonesia dengan mengedepankan kesehatan dan kepuasan masyarakat. Lalu apa sih misi dari Madu Karomasari ini? Nah, misinya sendiri yang pertama, organisasi kami terdiri dari para profesional yang berkompeten dan berkomitmen di bawah kepemimpinan yang kuat, dan tujuan menjadi inovasi produk dan desain serta perbaikan mutu yang berkesinambungan untuk menjaga kualitas dan kemurnian dari setiap jenis produk. Nah, selanjutnya itu menyediakan produk bermutu dengan harga kompetitif serta senantiasa mengedepankan kesehatan konsumen. Dan yang keempat, menjalin hubungan kemitraan yang kuat dengan distributor, agen retail, reseller, dan rekaman bisnis di seluruh Indonesia, serta meningkatkan strategi pemasaran yang efektif dan efisien guna menguasai pasar nasional. Nah, kita bisa lihat di sini ada Madu Karohmasari, di sini merupakan pusat madu alas dan kelenceng. Nah, baik, selanjutnya ini ada kriteria visi misi dari Karohmah Madu Karohmah Sari tadi sendiri. Nah, di sini bisa terlihat bahwa eh, visi misi dari Madu Karomasari ini tentunya lebih menekankan dari segi produk, dari segi teknologi, dari segi fokus pada kelangsungan hidup pelanggan, dan bagaimana sih perusahaan tersebut bisa fokus pada karyawan. Nah, fokus pada karyawan ini sendiri tentunya di mana dia itu menjalin hubungan kemitraan yang kuat dengan distributor, agen retail, reseller, dan rekaman bisnis di seluruh Indonesia. Nah, lalu di sini ada analisis keuangan dari perusahaan saya. Nah, di mana di sini itu ada laporan laba ruginya. Nah, di sini ada pendapatan, biaya, serta total biaya operasional. Nah, di sini saya menuliskan dari bulan Februari, Maret, serta April. Nah, di mana dalam hal ini total pendapatan pada bulan Februari sebesar 2.500.000, Maret 2 juta, April 2 juta. Lalu total biaya operasional pada bulan Februari itu sebesar 1.830.000, lalu pada bulan Maret sebesar 1.630.000, April 1.630.000. Nah, di mana laba bersih yang kita dapatkan pada bulan Februari itu sebesar 670.000, pada bulan Maret sebesar 370.000, dan pada bulan April sebesar 370.000. Nah, lalu bagaimana struktur organisasi perusahaan yang saya miliki? Nah, untuk sisi CEO-nya sendiri, yaitu saya pribadi, Anissa Firdaus, lalu ada Chief Financial Official, yaitu Hilma Aprilia, lalu Chief Content Promotion, Hilma Aprilia, dan Chief Marketing Officer, yaitu Anissa Firdaus. Nah, di mana dalam hal tersebut, bagian ini menjelaskan bagaimana pentingnya sebuah struktur organisasi, karena adanya struktur organisasi
akan mendukung kemajuan perusahaan. Namun ada bagan yang memang, sebagian atau perusahaan itu karena tanpa adanya posisi tersebut tidak akan pernah berjalan ataupun ada, beberapa jika kita memulai di awal memang ada beberapa posisi yang memang kita tidak tentukan terlebih dahulu, tapi kita mendahulukan yang terpentingnya untuk bisa, perusahaan tersebut survive gitu. Nah, selanjutnya lalu bagaimana sih peta promotion-nya sendiri? Nah, untuk peta promotion-nya sendiri di mana kita itu ada dari segi high quality, low quality, and high price. Nah, di mana dalam ini high quality-nya sendiri kita bisa lihat dari segi Facebook, lalu low quality-nya itu Tokopedia, dan high price-nya sendiri kita itu ada di Shopee dan TikTok. Nah, lalu bagaimana strategi pemasaran perusahaan kami? Nah, untuk strategi perusahaan sendiri yaitu menggunakan website, mengadakan diskon untuk member, melakukan promosi melalui media sosial, serta mengadakan event. Sedangkan untuk para pesaing, jika kita lihat bahwa mereka itu melakukan strategi dengan menciptakan trust, dengan memberikan informasi yang tepat dan benar sesuai dengan kebutuhan di media sosial ataupun media online. Selanjutnya di sini itu ada peta lokasi perusahaan sendiri bisa terlihat di sini. Nah, nanti di sini itu kita ada barang masuk, lalu ada operasi, barang jadi, pemasaran dan penjualan, dan di terakhir ada pelayanan kepada konsumen. Selanjutnya ini ada produk atau situs web perusahaan kami sendiri. Nah, lalu di sini ada analisis faktor di mana ada kekuatan, kelemahan. Nah, ini ada 20 faktor masing-masing yang salah satunya itu ada harga yang bersaing, kemasan yang simpel untuk faktor kekuatan sendiri. Dan untuk faktor kelemahan sendiri tentunya ada grup komunitas yang hanya untuk member gitu, tapi belum ada untuk selain member dan potongan harga member itu disesuaikan dengan jumlah pembelian. Nah, baik selanjutnya di sini itu ada matrik analisis faktor internal. Nah, ketika kita sudah melakukan atau menuliskan bagaimana sih kekuatan dan kelemahan dari perusahaan yang kita jalani, tentunya kita itu harus mengetahui ataupun membuat matriks evaluasi faktor internal. Di sini tuh ada bobot, peringkat, skor. Nah, untuk kita lihat gitu bahwa dari faktor kekuatan dan kelemahan itu kita melihat bahwa bobot yang terdapat di sini itu ada 1,8. Di sini tuh terdiri dari 6,042. Nah, di mana dalam ini jadi skor bobot ditambah total di bawah memberi cirikan bahwa organisasi yang lemah secara internal, sedangkan skor yang secara signifikan berada di atas 6,402 mengindikasikan bahwa posisi internal yang kuat. Nah, baik, selanjutnya di sini itu kita berlanjut kepada analisis eksternal. Nah, di mana kita itu bisa menuliskan CPM. Nah, tadi kita bisa melihat ya para pesaingnya sendiri yaitu ada Madu TJ, Madu Wilby, Madu Karohmah Sari. Nah, totalnya ini sendiri skornya itu sebesar 0,54. Nah, lalu di sini ada tren industri. Nah, kita bisa lihat bahwa tren industri di Google Trend ini kita bisa melihat di mana minat dari minuman kesehatan ini atau madu ini sendiri tentunya untuk minat teratas itu berada di wilayah daerah khusus ibu kota Jakarta, lalu Jawa Barat, lalu peringkat ketiga ada Banten, peringkat keempat Jawa Timur, serta peringkat kelima ada Jawa Tengah. Selanjutnya ini ada peluang dan ancaman yang salah satunya itu produk belum terlalu banyak di perusahaan dan ancamannya sendiri yaitu mulai bermunculan kompetitor. Nah, kita bisa lihat selanjutnya kita akan menuliskan mengenai external factor evaluation atau EFE. Nah, kita bisa lihat bahwa di sini itu skor totalnya itu sebesar 3,192 dan bobotnya itu sebesar 1,03. Nah, selanjutnya di sini itu ada matriks kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman, atau SWOT. Nah, dalam SWOT sendiri tentunya kita sudah mengetahui ya bahwa SWOT itu ada terdiri dari strength, weakness, opportunity, serta threat. Nah, di mana ini ada kekuatan, kelemahan, peluang, dan strategi apa saja serta ancaman apa saja yang ada di perusahaan kita. Nah, kekuatannya sendiri yaitu harga yang bersaing, kemasan yang simpel, diramu dengan bahan pilihan,
free ongkir untuk pembelian jumlah tertentu, serta free konsultasi. Dan untuk kelemahannya sendiri, di antaranya harga yang terkadang dibilang mahal untuk segmen yang berbeda. Dan untuk peluangnya, tentunya produk ini belum terlalu banyak di perusahaan. Produk bisa terlihat dari perkembangan yang terus mengalami kenaikan yang signifikan. Lalu strateginya sendiri, kita itu ada konsultasi untuk setiap pembelian produk, lalu ada testimoni dapat lebih ditekankan pada konsumen dengan menerapkan sistem diskon ataupun potongan harga. Dan ancamannya sendiri bisa kita lihat bahwa ancaman di sini itu produk bisa terlihat dari perkembangannya yang memang terus naik tapi tidak terlalu signifikan gitu. Jadi kita bisa lihat bahwa proses kenaikannya sendiri itu bisa kita eh, lihat perkembangannya dari waktu ke waktu seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada, ancamannya sendiri ya sama salah satunya itu tadi memanfaatkan teknologi dalam pemasaran harus berdasarkan tren dengan analisis yang kuat. Nah, selanjutnya di sini itu ada matrix space. Nah, di mana dalam hal ini kita kan tadi sudah menuliskan bahwa kita itu mempunyai kekuatan finansial, stabilitas lingkungan, keunggulan kompetitif, serta kekuatan industri. Nah, di mana dalam ini kita bisa lihat gambaran di sini bahwa sebuah perusahaan itu yang lumayan mampu bersaing di suatu industri yang tidak stabil, di mana dalam hal ini termasuk strategi konservatif. Nah, di mana yang paling sering meliputi penetrasi pasar, pengembangan pasar, serta pengembangan produk dan diversifikasi terkait. Nah, selanjutnya di sini tuh ada kekuatan finansial dari kekuatan industri, stabilitas lingkungan, keunggulan kompetitif. Setelah kita peringkatkan, di mana kita itu mendapatkan kesimpulan bahwa rata-rata ES-nya itu adalah min 3,5, rata-rata CA-nya itu sebesar min 4,5, rata-rata IS sebesar 2,5, rata-rata FS sebesar 2. Nah, dalam hal ini tentunya koordinator arah vektor di mana sumbu X itu min 5 ditambah plus 0,25 sama dengan minus 2 dan sumbu Y itu min 3,5 ditambah plus 2 sama dengan min 1,5. Jadi bank tersebut itu menggambarkan bahwa strategi yang digunakan itu ya strategi konservatif. Nah, baik selanjutnya di sini itu ada matriks BCG. Nah, di matriks BCG sendiri tentunya kita sudah melihat gitu ya bahwa tinggi pertumbuhan rencana industri atau penjualan industri kita bisa lihat tinggi itu sebesar 8, sedangnya 0, rendahnya itu sebesar minus 10 dan tingginya itu sebesar plus 10. Nah, baik, selanjutnya itu di sini ada matriks IE. Nah, matriks IE sendiri di sini kita bisa lihat hampir sama dengan matriks sebelumnya bahwa di sini itu kita mendapatkan skor total dari penjualan sebesar 250, penjualan sebesar 100%, laba 45, laba 100%. Nah, dalam hal ini tingginya itu rentangnya itu dari 3,0 sampai 4,0, sedang itu sebesar 2,0 sampai 2,99 dan tingginya itu rentang 3,0 sampai 4,0. Nah, selanjutnya di sini itu ada matriks strategi besar. Nah, di mana dalam hal ini kita harus mengetahui dan menuliskan bagaimana sih pertumbuhan pasar dari perusahaan kita. Nah, di sini itu tertuliskan ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Untuk kuadran 1 sendiri, adanya perluasan produk, pengembangan produk, serta integrasi ke depan. Kuadran 2, perluasan pasar, integrasi horizontal. Kuadran 3, likuidasi, pencuitan. Kuadran 4, patungan, dan disertifikasi terkait. Selanjutnya di sini itu ada dari tabel di atas yang tadi kita lihat bahwa skor untuk strategi insentif paling besar yaitu sebesar 1,2. 1,42. Nah, dalam hal ini menandakan bahwa strategi intensif yang dipilih yaitu penetrasi pasar. Nah, pasar yang lebih besar untuk produk ataupun jasa saat ini tentunya sekarang itu akan dilakukan melalui upaya-upaya pemasaran yang lebih baik dengan melakukan promosi melalui ads di sosial media Facebook dan meningkatkan pasar lebih luas. Nah, di sini bisa kita lihat ya setelah kita melakukan iklan atau ads di Facebook, kita bisa lihat bahwa perkembangan orang yang dicangkaunya itu sebesar 3.113 dan interaksi postingannya itu sebesar 140 dan 26 dari dua kali iklan yang dilakukan. Nah, selanjutnya di sini ada pengevaluasian strategi. Nah, dalam hal ini ketika kita menuliskan atau mengetahui tentang laba rugi, tentang laporan laba rugi, kita juga harus mengetahui bagaimana sih
proses ataupun neraca yang kita miliki di perusahaan kita agar kita bisa lihat gitu perkembangannya itu apakah perusahaan yang kita jalani ini berkembang dan akan terus kita jalankan ke depannya ataukah ketika perusahaan tersebut perkembangannya cukup lamban ya kita harus mengambil keputusan gitu apakah kita harus mundur ataukah kita maju lagi dengan melakukan strategi baru. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa total aktiva lancar dan utang lancarnya itu setara yaitu sebesar 15.500. Nah, lalu di sini itu ada kesimpulan dari beberapa strategi yang telah dilakukan perusahaan tadi. Tentunya dari visi sendiri kan kita sudah mengetahui bahwa menjadi perusahaan herbal, tren yang pertama berbawasan Sustainable Development Goals dan misinya sendiri membuat berbagai macam jenis produk dengan tema alam, lalu khasiatnya yang terjamin dari bahan alami dan kita tentunya akan melakukan strategi di mana kita itu misinya sendiri kita akan melakukan ekspor. Nah, di sini itu setelah kita mengetahui bahwa berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa perbandingan ketika kita mempunyai visi, misi dari perusahaan, kita juga sebagai owner ataupun pemilik bisnis, kita juga harus tahu nih, visi dan misi yang akan kita lakukan beberapa tahun ke depan agar visi dan misi dari perusahaan dan diri kita pribadi itu bisa berkesinambungan untuk perkembangan bisnis ataupun diri kita pribadi. Nah, dari keduanya ini tentunya saling berhubungan antara satu sama lain agar yang kita dapatkan atau tujuan yang kita ingin capai itu bisa sesuai. Nah, baik, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan atas penyampaian yang setelah saya paparkan tadi. Terima kasih dan salam untuk teman-teman sekalian dan Bapak Ibu yang terhormat, mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.